Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Karina Latifah Rahmah. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai program linier. Namun kita akan mempelajari mengenai model matematikanya ya. Nah, adapun manfaat dari model matematika yaitu untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya secara matematik. Misalnya, jika kalian ingin berbisnis ya dan ingin mencari keuntungannya, maka bisa menggunakan model matematika. Oke. Nah, apa sih itu model matematika? Jadi, model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Ya, seperti itu. Kemudian untuk komponen model matematikanya, yang pertama ada fungsi kendala, yaitu berupa sistem pertidaksamaan linear ya. Kemudian yang kedua ada fungsi tujuan atau fungsi objektif. Ini telah kita bahas di video kita sebelumnya ya, mengenai nilai optimum itu. Nah, ini bisa biasanya dengan Z atau bisa juga dengan fungsi f x, y atau sama dengan ax ditambah by. Kemudian ada langkah-langkah untuk membuat model matematika dalam program linier ya. Di antaranya yang pertama, kita harus memahami permasalahan dengan cermat, lalu membuat pemisalannya. Kemudian yang kedua, menyusun pertidaksamaan berdasarkan kendala yang ada. Dan yang ketiga yaitu kita menyusun fungsi tujuannya ya. Oke, kita ke contoh soal. Luas daerah parkir adalah 360 meter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah mobil adalah 6 meter persegi dan untuk sebuah bis adalah 24 meter persegi. Daerah parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 30 kendaraan. Jika banyaknya mobil adalah X dan banyaknya bis adalah Y, maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah, nah, caranya kita buat tabelnya. Untuk kolomnya ada kolom mobil, bis, maksimum, dan model matematika. Dan untuk barisnya ada banyak kendaraan dan luas. Nah, untuk banyak kendaraan sendiri kita lihat di sini untuk mobil. Mobil itu di sini ada jika banyaknya mobil adalah X dan banyaknya bis adalah Y, maka mobil itu adalah X dan bis adalah Y ya. Kemudian untuk jumlahnya, daerah parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 30 kendaraan. Berarti maksimum hanya dapat menampung 30 saja ya. Kalau 29 masih bisa, atau pas 30 bisa ya, karena maksimumnya adalah 30. Kalau misal 31, 32 itu tidak bisa ya. Maka untuk model matematikanya yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 30, karena maksimumnya adalah 30. Oke, yang selanjutnya adalah luas. Kita lihat di sini luas. Nah, ini luas rata-rata untuk sebuah mobil adalah 6 meter persegi dan untuk bis adalah 24 meter persegi. Maka di sini mobilnya 6 dan bisnya adalah 24. Kemudian untuk maksimumnya ini ya, luas daerah parkir adalah 360 meter persegi. Maka
Nah, seperti ini ya. Oke, untuk model matematikanya berarti 6x ditambah 24y kurang dari 360. Kurang dari sama dengan 360. Nah, jika kita lihat ini bisa disederhanakan ya. Bisa disederhanakan dengan dibagi 6 ya. 6x dibagi 6 berapa? X. Kemudian 24y dibagi 6 adalah 4y kurang dari sama dengan 360 dibagi 6 adalah 60. Oke. Kita tambahkan lagi, setelah ini kita tambahkan dengan fungsi syarat ya. Fungsi syaratnya itu berarti seperti biasa ada x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Oke, jadi untuk model matematikanya ada ini, x tambah y kurang dari sama dengan 30, x tambah 4y kurang dari sama dengan 60, x lebih dari 0, dan y lebih dari 0. Oke, mudah-mudahan kalian paham cara untuk membuat model matematika. Oke, selanjutnya kita ke penerapan program linier dalam pemecahan masalah. Contoh soal. Sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain prada. Dari bahan tersebut akan dibuat 2 jenis baju pesta. Baju pesta pertama memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain prada. Sedangkan baju pesta kedua memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Jika harga jual baju pesta pertama adalah 500.000 dan harga jual baju pesta kedua adalah 400.000, maka hasil penjualan maksimum butik tersebut adalah, caranya sama seperti tadi, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Untuk kolomnya di sini ada baju pesta pertama dimisalkan dengan X dan baju pesta kedua dimisalkan dengan Y. Ada maksimumnya dan ada model matematikanya. Kemudian untuk barisnya ada kain satin, kain prada, dan fungsi objektif. Oke, untuk baju pesta pertama. Nah ini, baju pesta pertama itu memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain prada. Berarti di sini ada 2 meter kain satin dan 1 meter kain prada. Next, baju pesta kedua. Baju pesta kedua memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Berarti di sini 1 dan di sini 2. Nah, maksimumnya berapa nih dari masing-masing kain tersebut? Di sini sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain prada. Artinya butik tersebut maksimum memiliki 4 meter kain satin dan maksimum memiliki 5 meter kain prada. Oke, kita buat model matematikanya. Berarti di sini ada 2x ditambah y sama dengan kurang dari sama dengan 4 ya. Karena maksimumnya hanya memiliki 4 meter saja. Kemudian yang kedua ada 1x atau x saja ya, ditambah 2y kurang dari sama dengan 5 ya. Untuk fungsi objektif. Nah, fungsi objektif itu dilihat dari sini. Jika harga jual baju pesta 1 500.000 dan harga jual baju pesta 2 400.000. Berarti fungsi objektifnya itu 500.000x maksudnya ya.
ditambah 400.000 Y. Nah, jadi ini ya model matematika yang telah kita peroleh. Yang pertama ada 2x tambah Y kurang dari sama dengan 4. Kemudian ada x tambah 2Y kurang dari sama dengan 5. X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Dan fungsi X, Y-nya adalah 500.000 X ditambah 400.000 Y. Selanjutnya kita cari daerah himpunan penyelesaiannya dengan cara menentukan titik potongnya terlebih dahulu ya. Oke, seperti ini. Jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 4. Kemudian jika Y-nya 0, X-nya adalah 4 dibagi 2, 2. Maka ini diperoleh titik 0,4 dan titik 2,0. Nah, selanjutnya kita gambarkan ini titik 0,4 dan 2,0 di sini ya. Kita tarik garis. Nah, seperti itu. Next, kita tentukan titik potong sumbu X dan Y-nya dari X tambah 2Y kurang dari sama dengan 5. Oke, jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 5 dibagi 2, maka 5/2. 5/2 ini berapa? 2,5 ya. 2,5. Kemudian jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 5. Sehingga diperoleh titik 0,2,5 dan 5,0. Oke, kita gambarkan ada 0,2,5 di sini dan 5,0 titiknya di sini. Kita tarik garis. Nah, seperti itu. Jika dilihat dari kedua pertidaksamaan ini, tandanya adalah kurang dari sama dengan. Maka garis pertama DHP-nya dari sebelah kiri ya, karena kurang dari sama dengan. Kemudian garis kedua juga sama, DHP-nya di sebelah kiri garis karena tandanya kurang dari sama dengan. Jika kita lihat baik-baik, daerah mana nih yang terlalui arsiran oleh kedua garis ini? Ternyata daerah sini ya. Maka ini adalah DHP-nya ya, atau daerah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya, kita cari titik pojoknya dari gambar DHP di atas. Pertama ada titik ini 0,0. Yang kedua ada titik 0,25. 0,025. Sorry, 0,2,5 maksudnya ya. 2,5. Kemudian ini 2,0. Nah, yang ini seperti biasa caranya menggunakan eliminasi dan substitusi. Berarti kita eliminasi dari kedua pertidaksamaan ini. Oke, seperti ini. Yang atas dikalikan 2 dan yang bawah dikalikan dengan 1. Maka 2x kali 2 adalah 4x, y dikali 2, 2y, dan 4 kali 2 adalah 8. Yang bawah x kali 1, x, 2y kali 2, 2y kali 1, 2y, dan 5 kali 1 adalah 5. Yang atas kita kurangi yang bawah. 4x dikurangi x, 3x, 2y dikurangi 2y habis, dan 8 kurangi 5 adalah 3. Sehingga x-nya itu adalah 3 dibagi 3. Berarti berapa?
1. Nah, X sama dengan 1 ini kita substitusikan ke pertidaksamaan yang pertama. Sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 2. Ya. Maka ternyata titik pojok ini adalah titik 1,2. Nah, keempat titik pojok ini kita masukkan ke fungsi objektif 500.000 X tambah 400.000 Y ya. Berarti ini 500.000 kali 0 ditambah 400.000 dikali 0 juga ya. Nah, 500.000 dikali 0 adalah 0 dan 400.000 dikali 0 adalah 0. Maka 0 tambah 0 adalah 0. Selanjutnya yang kedua, 500.000 kali 0 ditambah 400.000 dikali 2,5 ya. 500.000 dikali 0 itu 0 dan 400.000 dikali 2,5 adalah 1 juta. 1 juta. Oke. Yang ketiga adalah 2,0, maka 500.000 kali 2 ditambah 400.000 dikali 0. Nah, 500.000 dikali 2 adalah 1 juta ya. Kemudian 400.000 kali 0 adalah 0, maka 1 juta ditambah 0 adalah 1 juta. Oke. Selanjutnya yang terakhir, 500.000 dikali 1 ditambah 400.000 dikali 2. Nah, 500.000 dikali 1 adalah 500.000 dan 400.000 kali 2 adalah 800.000. Maka 500.000 ditambah 800.000 berapa? 1.300.000. Nah, tadi yang ditanyakan adalah nilai keuntungan maksimum ya. Maka jika dilihat dari sini, maka keuntungan maksimum yang diperoleh adalah Rp1.300.000. Oke, mudah-mudahan video ini dapat kalian pahami. Mohon maaf sekali jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.